teman-teman YouTube. Tadi malam kan saya udah kesini terus nyobain semua menu dari di Kolonel Resto. Udah ketemu sih sama Kang Cecep Lazis, pemilik di Kolonel Resto iki. Cuma belum sempat ngobrol-ngobrol. Nah sekarang saya mau ngobrol-ngobrol, tanya jawab dan segala macem sama Kang Cecep Lazis, pemilik The Kolonel Restoran ini, supaya kita semua makin tahu tentang ayam goreng tepung. Kalau kata bulenya itu fried chicken, tapi ini fried chickennya beda, lain daripada yang lain juga. Ini fried chicken ke Sunda-Sundaan. Ya, yuk, saya mau ketemu Kang Cecep Lazis, yuk. Masya Allah. Nah, Udah nungguin sambil ngopi. minum dulu. Lazis yang punya The Colonel Resto udah nungguin saya dari tadi sampai jadi gak enak. Sekarang saya mau nanya-nanya nih sama Kang Cecep soal Apa kabar? apa kabar? Kang Cecep, ini kopi apa nih, datang-datang udah ngopi aja? Ini kopi spesialnya di kita, The Colonel, namanya kopi Mangcep. Jadi kita pisahkan antara krim sama gula arennya. Jadi sesuai dengan apa namanya? Selera sendiri. sendiri. Oh gitu. Gitu loh. Tapi kopinya yang paling penting. Ini kan roastingnya khusus. Roastingnya khusus, maksudnya roastingnya khusus? Ya punya resep kita sendiri, antara robusta sama arabikanya itu kita sendiri, cara pembakarannya juga sendiri. Jadi The Colonel itu bukan cuma ayam goreng doang, kita itu coffee and chick. Oh, jadi tuh teman-teman YouTube barusan dapat informasi dari Kang Cecep langsung coffee and chip. Chick. Chip keripik ya? Coffee and chick. Jadi Kepleset coffee and kopi chick. dan ayam goreng. Oh, kopi dan ayam goreng. Jadi sebetulnya ini kan kalau saya lihat itu ayam goreng tepung sebenarnya ya. Cuman kan karena ada brand dari yang rambut-rambut pirang itu, jadinya namanya fried chicken. Cuman ini Kang Cecep ini emang beda, lain daripada yang lain. Fried chicken saya nggak nemu sambal botolan. Udah gitu fried chicken tapi ada dipaduin makannya pakai lalaban. Jadi menurut saya fried chicken ke Sundaan. Sulingnya mana suling? Amerika ke Sunda-Sundaan. Oh, Amerika ke Sunda-Sundaan. Salah ya. Jadi AA Obama. Suling Diganti bambu. suling bambu. Nah, terus tadi saya udah ke ini Kang Cecep, udah ke peternakannya. Terus udah ke RPH-nya. Saya nggak bisa masuk. Oh iya, ketat. Soalnya Nggak itu boleh. apa sih? Apa dinya? Kekecilan. Iya. Karena itu memang standarnya. Jadi kita harus menjaga higienitas daripada produk kita. Kalau untuk ayamnya sendiri untuk menjaga kesehatan ayam. Jadi ayam jangan sampai tertular oleh bakteri ataupun virus yang terbawa oleh pakaian kita maupun tubuh kita. Begitu juga sama ayam jangan sampai menularkan ke kita sehingga kita membawa keluar. Jadi memang dia super ketat. Jadi tadi nggak masuk ya Mbak Yuni? Nggak masuk. Jadi kameramen saya yang masuk. Jadi saya tetap patuhin standar. Terus ya itu tadi jangan mentang-mentang kenal deket karena teman atau karena saya telepon deh. Terus udah gitu bisa seenaknya masuk, tapi nanti malah jadi istilahnya melukai ya. Jadi melukai yang lain, melukai orang banyak, melukai ayamnya itu sendiri. Melukai dalam tanda petik ya. Jadi kalau konsepnya new normal di COVID-19, kalau buat di bisnis kita, dalam kehidupan kita tuh udah dari zaman dulu udah kita terapkan. Sebelum masuk ke kandang ayam kan harus cuci tangan, harus semprot-semprot dulu, pakai masker, pakai APD. Mau masuk ke rumah potong juga sama kan? Wajib cuci tangan, kuku nggak boleh panjang, semua yang kayak gini-gini harus disimpan. Nah, tapi kan nggak masuk tadi. Makanya disetrap, nggak boleh masuk. Teman-teman saya disetrap loh, Kang Cecep disetrapin dari jauh. Kalau di COVID new normal, kalau di kita old normal. Udah dari zaman dahulu kala udah normalnya begitu. Oh, jadi penting ya kesehatan untuk ayamnya itu sendiri ya.
kandang tuh, dari kandang, Heeh. dari peternakannya. Saya Heeh. lihat tuh videonya tuh. Heeh. Nggak ada tuh penyuntikan kok. Katanya yang broiler disuntik. Saya dengar-dengar gosipnya. Gimana sih Nah, tuh? ini Terus nih udah gitu nih. katanya bahaya. Nih kayak saya nih perempuan nih. Nggak Heeh. boleh makan ayam broiler. Heeh. Soalnya nanti ada benjolan di ketiak. Ah. Terus udah gitu Kok katanya. benjolan di ketiak? Iya katanya. Depan ketiak yang benjolan. Katanya disuntiknya itu di bagian ketiak, di bagian sayap ayamnya itu. Jadi nanti itu nggak lucu juga sih ya, lucu. Jadi mereka melogikakannya gini, gosip itu melogikanya bisa ada benjolan di ketiak kalau di tubuh perempuan kalau terlalu banyak, bukan terlalu banyaknya, kalau makan sayap ayam broiler itu. Jadi saya mau nanya nih sama Kang Cecep. Oh ya teman-teman, sebelum pertanyaannya dilanjut dengan jawaban, saya mau informasikan juga. Kang Cecep Lazis ini dokter hewan loh. Betul. Jadi bicara sesuai dengan Jadi bicara sesuai dengan faktanya bahwa Kang Cecep ini dokter hewan. Jadi standarnya tadi adalah standar seorang dokter, di mana nanti apa sih dikonsumsi sama kita. Jadi sama aja kalau kita sakit datang ke dokter, obatnya itu ya standar dokter, resep dokter. Gitu, kan. bukan abal-abal. Bukan abal-abal, sama aja kayak dokter kecantikan, krim dari dokter kecantikan itu kan kandungannya ya menurut resep dokter itu, jadi kandungannya sesuai dengan keluhan di kulit kita. Sama ini Kang Cecep ini dokter hewan, jadi apa yang kita konsumsi sesuai juga dengan standar kesehatan yang diterapkan di ayamnya itu ya. Betul. Nah itu tadi sampai mana saya nanyanya? Ya itu tadi yang masalah gosip. Oh ya, masalah gosip itu sepakat loh. Saya harus kasih apresiasi dan terima kasih sama Mbak Yuni. Karena banyak isu-isu yang nggak bertanggung jawab tuh, yang ngomong influencer, YouTuber gede loh. Yang bahas mengenai bahayanya broiler. Ada dokter juga, dokter manusia. Padahal sesungguhnya ayam broiler itu sumber protein yang paling murah loh sekarang itu. Termasuk telur juga. Tapi kan gosip di luar itu seakan-akan ada bahaya di balik itu semua. Padahal sebenarnya semuanya bohong. Nggak ada. Saya berani bertanggung jawab. Saya ngomong sesuai dengan disiplin ilmu saya loh, dokter hewan. Jadi yang tadi Mbak Yuni bilang disuntik-suntik, nggak ada lagi. Sekarang udah nggak ada istilahnya ayam broiler modern itu disuntik. Apalagi gosipnya dibicarakan disuntik hormon. Itu broiler masa lalu. Kalau broiler modern sekarang itu, dia besar cepat itu bukan disuntik, tapi rekayasa genetik, sehingga genetik yang bagus-bagusnya sekarang yang ada di dalam tubuh ayam tersebut, sehingga ayam itu cepat besar, bukan karena disuntik. Antibiotik sudah dilarang loh. Ada aturan pemerintah yang melarang penggunaan antibiotik berkepanjangan pada ayam broiler dan juga ayam-ayam yang lainnya, ayam petelur termasuk, karena menghindari adanya residu antibiotik di sana. Jadi bohong ya. Jadi ini apa namanya, para subscribe-nya Mbak Yuni itu jangan terkena isu tersebut, gitu ya. Jangan kemakan gosip, jangan kemakan hoak. Hoak. Teman YouTube semua sudah ada keterangan langsung, dan keterangannya tuh akurat langsung ini dari Kang Cecep Lazis yang memang menurut disiplin ilmunya sebagai dokter hewan. Jadi sekarang aman untuk makan ayam broiler. Kalau tadi kan Mbak Yuni udah lihat tuh rumah potong ayam kita, begitu higienis, aturannya ketat. Karena untuk menjaga pertama kehalalan, dua kebersihan, dan ketiga keamanan pangannya. Jadi artinya kita sudah motong dengan benar, sudah halal, sudah bersih, tapi pada saat bawanya ke lokasi tempat kita misal mau masak atau ke restorannya nggak benar, nanti kontaminasi di sana. Jadi kita harus menjamin sampai ke meja makan. Wah, teman-teman YouTube. Tanggung jawab dokter hewan berat. Nah, ini informasi yang benar-benar akurat dan bisa dipercaya, yang membuat perasaan kita semua jadi aman dan nyaman. Makanya jangan gampang kemakan hoak, kemakan hoak. Langsung tanyakan pada sumbernya, dan sumbernya itu yang bisa dipercaya. Jangan sumber-sumber yang cuma abal-abal ngomong ya, cuma ngomong-ngomong doang, sok-sok
cari apa? Cari bahan, cari literatur, tapi literaturnya itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau ini Kang Cecep Lajis berani bertanggung jawab? Oh berani, wong saya dokter hewan. Satu, terus dua, kita pelihara sendiri, potong sendiri. Jadi insya Allah terjamin the kolonel juga pada Nah, akhirnya. itu. Nah di sana tuh kita memang jaga dari hulu sampai hilirnya. Jadi breedingnya pun mitra kita. Jadi tempat apa namanya anak ayam ini diproduksi pun mitra perusahaan kita. Nah, kemudian ayam tersebut kita pelihara di peternakan milik sendiri. Jadi kita yakinkan pemeliharaannya betul-betul sehat, betul-betul higienis dan tidak mengandung hal-hal yang bisa menyebabkan bahaya untuk manusia pada saat setelah dipotong. Setelah diawasi dan dibesarkan, nanti kita bawa ke pemotongannya. Begitu higienis, begitu disiplinnya. Ya, kita jaga mulai kita membuat animal welfare atau kesejahteraan ayam sebelum dipotong ini kita perhatikan juga loh. Ya, diistirahatkan dulu, antar satu ayam dengan ayam lain tidak saling nengok ketika dipotong. Kemudian yang motongnya juga bersertifikat halal yang benar-benar dikeluarkan dan dilatih. Sertifikatnya tersebut dikeluarkan oleh MUI, dilatih dan diawasi langsung oleh MUI juga. Nah, setelah proses pemotongan dijaga kehigienisannya dan dijaga ketoyibannya sehingga tidak hanya halal tapi juga toyib. Nah, tidak cukup sampai di situ tuh. Karena kalau ayam de kolonel ini kan ada bumbu khusus, rempah-rempah yang memang dicampurkan dan bisa meresap ke seluruh bagian daripada ayam yang kita jadikan menu utama kita. Nah, itu dimarinate, dibumbuin khusus secara higienis menggunakan mesin yang modern. Setelah itu proses blasting, terus pengepakan dilakukan secara aman, kita jaga keamanan dan kehigienisannya. Dilanjutkan, dikirimnya juga menggunakan perusahaan ekspedisi sendiri yang menjaga kualitas daripada produk tersebut, yaitu menggunakan rantai dingin atau cold chain, sehingga sampai ke restoran itu benar-benar aman, higienis dan tetap utuh. Ya, makanya ada istilahnya kalau di ayam itu ada ASUH, aman, sehat, utuh dan halal. Nah, untuk memastikannya nanti Mbak Yuni kan akan lihat di restoran yang akan dibimbing langsung dan diperlihatkan oleh dirut kita nih, Mas Angga. Nah, teman-teman YouTube, sekarang saya ketemu ini sama Mas Angga yang tadi dibilang sama Kang Cecep Lajis, dirutnya sekaligus dirutnya ini bisa masak juga loh. Nah, sekarang saya mau belajar masak sama Mas Angga. Mas Angga, yuk kita, saya boleh ya lihat dapurnya ya. Terus mau lihat Mas Angga ini masak boleh ya? Boleh. Tuh boleh. Nah, teman-teman YouTube. Ini dia ayamnya. Kita sudah bumbuin juga. Ya, sudah dimarinate ya. Sudah dimarinate. Nah, terus setelah ini prosesnya. Kita sudah ada tepungnya juga khusus tepung untuk crispy dan sudah dibumbuin juga. Ini untuk tepung. Ini ayamnya tadi yang sudah dibumbuin dari pemotongan. Ini tepungnya. Nah, ini kita siapin air es. Jadi harus air es ya? Ya, Kenapa harus air es? karena untuk si perekat dan untuk membangun si crispy-nya juga. Terus langsung kita masukin si ayamnya ke dalam tepung. Masukkan ke dalam air. Kita masukkan ke dalam air es tadi kurang lebih 5 detik.
Nah, jadi teman-teman, ini edisi mukbang bareng Mas Angga Daulay. Yang tadi masakin saya di dapur. Jadi, ini ayam tadi nih ya. Tuh, ini yang tadi ayamnya saya minta digorengin ini. Nah, terus Mas Angga itu tahu banget kan? Separuh saya itu kayaknya embe. Jadi disediain ini lalapannya segini banyak. Udah gitu, sambalnya macam-macam. Saya paling suka sambal matah nih. Ini ada sambal matahnya. Terus ini sambal apa Mas Angga? Ini sambal priangan Sambal dari priangan. Jawa Barat. Ini yang paling pedes ya? Ya, Terus ini sambal bajak. sambal bajak. Nah, terus nasinya saya itu udah pasti pilih nasi liwet. Nah, ini yang katanya Kang Cecep Amerika kesunda-sundaan. Soalnya ini fried chicken nih. Ini boleh nih namanya fried chicken. Tapi nasinya nasi liwet. Nasi liwet ya, temennya tuh nasi liwet. Udah gitu sambalnya jangan cari sambal botol ya di sini. Adanya ini sambal yang diulek sendiri. Itu saya lebih suka. Nih keren banget nih, tuh sambal-sambalnya. Nah, terus saya ditawarin ini nih yang favorit di sini ya. Ya. Ini apa nih Mas Angga nih? Ini namanya seblak. Jadi ada seblak cilok. Nah, Itu ini. kita Tuh. pakai rempah-rempahnya semua. Ada macam-macam, ada kunyit, jahe di sini semua. Nah, tuh nih. Ini seblak Wah, seger. cilok. Wih, ini pasti pedes. Pedesnya nampol, pol. Kok marah? Bang sama Mas Angga. Nih lihat tuh. Ya Allah, segede-gede gini. Ini tadi baru sesuap, ini juga baru sesuap nih bakso acinya. Sekarang mulai. Aduh, Mbak Yuni, saya nyerah. Udah nggak kuat. Aduh, teman-teman, jadi yang namanya Ratu Mukbang tetap ngajakin siapa aja. Lawannya kalah, lawannya nggak berhasil. Coba-coba sini deketin. Kita lihat. Mas Angga, tuh lihat nasinya masih ada. Oh no. Ayamnya masih ada. Nah, aku ini udah habis sebloknya. Bakso acinya tuh tinggal segini. Ini karena kambing udah habis semua. Sambal udah habis. Ini tinggal tepung-tepungnya aja nih, lihat nih. Jadi malu. Pas Angga ngomong tiga ayam. Keren, Mbak Yuni. Jadi malu. Aduh, jadi teman-teman YouTube, ini mukbang saya sama Mas Angga nih. Mas Angganya nggak kuat, ya udah. Sampai ketemu lagi ya. Makasih udah ngikutin perjalanan saya mukbang sama Mas Angga. Nah, ini mukbangnya kalah, tapi tetap Mbak Yuni yang menang. Nah, buat kalian yang mau nonton keseruan video-video lainnya, jangan lupa like, subscribe di Anasta Rina Channel. Nah, teman-teman, mukbangnya udah, terus dimasakinnya juga udah, peternakan ke RPH, terus ngobrol-ngobrol, semuanya di The Colonel Resto udah. Jadi terima kasih udah ngikutin perjalanan saya tentang The Colonel Resto. Nanti di episode selanjutnya ketemu saya lagi dengan mukbang-mukbang yang lebih seru. Terus tentu aja dengan informasi-informasi tentang jangan apa, resto-resto yang mana. Pokoknya sama saya terus ya di Anastarina Channel. Oh ya, jangan lupa nonton Quiz on the Street khusus ada di Anastarina Channel. Oke. Jangan lupa subscribe, bunyiin loncengnya ting-ling-ling, terus udah gitu di like sama di komen. Ya,